Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Ivan Santoso dengan Rahel Carolina. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka menghampiri tata kasih karunia-Mu. Biarlah oleh karena anugerah-Mu, Tuhan, Kau yang menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua, pujikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur berterima kasih pada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Ivan Santoso dengan Rachel Carolina. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, tentunya Anda berdua berbahagia, sangat berbahagia. Hari ini sudah dinantikan, sudah diperjuangkan, dipersiapkan. Mempelai berdua, Ivan Santoso, ketika kau sudah mengenal Rachel Carolina, kemudian mulai masuk masa pendekatan pacaran, apakah selama kau pacaran kau berdoa, Tuhan, apakah Rachel Carolina ini tulang rusukku? Demikian juga apakah Rachel Carolina, selama kau pendekatan dengan Ivan Santoso, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Ivan ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar jawaban doamu, orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Dengan iman, dengan percaya, itu menjadi dasar perjalanan hidupmu. Saya sudah berdoa. Orang yang ada di sampingku ini akan menjadi teman hidupku sepanjang Tuhan memberikan hidup bersama-sama. Dalam perjalanan menjalani hidup bersama, mungkin kau akan menemukan bahwa pada saat engkau menikah saat ini, mungkin kau mempunyai idaman bagi pasanganmu seperti ini. Tetapi ketika kenyataan dalam hidupmu tidak seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang tidak Anda bayangkan. Ada hal-hal yang tidak kamu sukai, tapi tetap percaya Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Dan ketika menghadapi tantangan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan demikian juga mempelai berdua, biarlah saat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan bingung yang lain, tetapi sungguh-sungguh datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Mintalah dengan sungguh hati, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan akan memberkati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatan berkatnya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, untuk mendapatkan jodoh, biarlah dengan iman, dengan percaya, dapat mantu yang baik. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Segala apa yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebaikan umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah menjadikan penolong baginya. Berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih sukses, lebih semangat. Mestinya demikian. Tetapi tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Bahkan ada pernikahan yang tidak bahagia, bahkan lebih lagi sampai terjadi perceraian. Tetapi ketika, saya pastikan ketika suatu rumah tangga tidak bahagia atau sampai cerai, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau mempelai berdua, kau memilih untuk hidup rumah tanggamu menjadi sebuah rumah tangga yang berbahagia, yang harmonis, rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ketika engkau memilih demikian, biarlah engkau juga memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, Tuhan pernah berpesan melalui firman-Nya kepada Yosua ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang 8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Sudah, kalau kita ingin hidup kita ini berhasil dan beruntung, demikian juga perjalanan kehidupan mempelai berdua dalam rumah tangga, kau ingin berhasil dan beruntung, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bertindak sesuai firman Tuhan.
Dan itulah kerinduan dari gereja supaya setiap pemberkatan bagi mempelai berdua sungguh-sungguh rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari gereja mempersiapkan semuanya, ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, mempersiapkan mempelai berdua. Supaya mereka nanti membangun rumah tangga, sungguh rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Demikian juga dalam pemberkatan nikah ini. Gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, Tuhan menjanjikan seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Yalah hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, kita semua ingin hidup ini bahagia. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Anda hadir di tempat ini. Anda bahagia atau tidak bahagia, salah satu ditentukan kehidupan rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu rukun harmonis, sekalipun memang ada tantangan, ada masalah, tapi tetap ada kebahagiaan. Tapi kalau rumah tangga tidak berjalan dengan baik, maka sekalipun mungkin keuangan baik, tetap tidak bahagia, saudara. Maka Tuhan begitu memperhatikan pernikahan. Yesus datang ke dalam dunia yang pertama kali mujizat yang dibuat bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengusir setan, menghidupkan orang mati, tapi justru di dalam sebuah pernikahan. Air yang tawar diubah menjadi anggur yang manis. Perhatian Tuhan pertama adalah kehidupan rumah tangga, karena dari situ akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Dan demikian juga Alkitab diawali dengan kehidupan rumah tangga yang pertama, Adam dan Hawa. Kemudian saudara, di perjanjian lama diakhiri, firman Tuhan mengingatkan bapak-bapak dan anak-anak untuk kembali menjadi satu, rumah tangga menjadi satu, berukun kembali. Lalu perjanjian baru diawali, kehidupan rumah tangga Yusuf dan Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dan di akhir kitab perjanjian baru, diakhiri perkawinan anak domba Allah dengan jemaatnya. Sudah dari situ menggambarkan, pernikahan adalah rencana Tuhan yang menggambarkan hubungan Allah dengan umat manusia. Segala Tuhan sendiri berkata, aku ini suami, dan jemaat adalah istri. Luar biasa, saudara. Nah, pernikahan adalah sebuah hal sangat penting, karena itu menentukan masa depan kita semua. Demikian juga mempelai berdua. Masa depanmu, kehidupan rumah tanggamu, apakah seperti Taman Eden atau sebaliknya seperti neraka? Jikalau engkau tetap terus fokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu, menomorsatukan Tuhan, kau mengundang Yesus ada dalam hidupmu, mengundang Yesus masuk dalam bahtera kehidupan rumah tanggamu, maka di mana Tuhan hadir, maka di situ adalah Taman Eden. Dan di rumah tanggamu berpusatkan pada Tuhan, dan Tuhan menyertai, maka di situ Taman Eden di dunia ini. Anda berdua ingin bahagia? Maka apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Matius pasal 22 ayat 33. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting di antara hukum-hukum itu? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah
Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada dua hukum ini. Sudah dari seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, ya dua hukum ini saja. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Hubungan kita pertama adalah hubungan dengan Tuhan, vertikal. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama, horizontal. Itulah salib, saudara. Dan semuanya diikat oleh apa, saudara? Satu kata, yaitu kasih. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai seterusnya. Dikatakan Allah adalah kasih. Jikalau kita ada di dalam kasih, maka kita tinggal di dalam Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita percaya pada Tuhan tetapi kita tidak memiliki kasih, itu adalah kita menipu, saudara. Sebab Allah itu kasih. Dan pilihlah kita hidup di dalam kasih Allah. Tuhan perintahkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kita harus menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Allah sudah buktikan kasihnya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah berubah, dia tetap kasih dan selamanya dia kasih. Maka dia buktikan kasihnya, dia sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Sehingga ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawanya. Dan kita menjadi umatnya, kita menjadi miliknya, dan kita menjadi anak Allah. Jadi pada saat mempelai berdua, Ivan dan, ini panggilan akrabnya Rachel atau Caroline? Rachel. Oh ini bacanya Rachel, waduh. Rachel ya. Rachel dan Ivan. Ketika Anda berdua bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau jadi milik Tuhan. Dan sejak hari itu, engkau berharga di mata Tuhan. Kau sudah dibeli. Dan ingat, hidupmu berharga di mata Tuhan. Kau menjadi biji mata Tuhan. Demikian juga pasanganmu. Dan ketika engkau bangun rumah tanggamu dengan sungguh hati, engkau memilih tinggal di dalam kasih Tuhan, maka keturunanmu juga adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, menjadi anak-anak ilahi. Maka pilihlah hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup ini pilihan. Mau pilih jalan atas atau jalan bawah. Mau pilih percaya atau tidak percaya. Pilih taat atau tidak taat. Pilih bersyukur atau bersungut-sungut, saudara. Ini pilihan. Dan apa yang kau pilih itu menentukan, saudara. Demikian juga mempelai berdua. Dengan minta pimpinan Tuhan, Anda memilih pasanganmu. Dan dengan iman, dengan percaya, aku sudah memilih. Dan aku pilih mengasihinya. Aku pilih setia. Aku pilih berjuang untuk rumah tanggaku. Ini sebuah pilihan, saudara. Kita diperhadapkan pilihan. Seperti khotbah pada hari ini, saudara. Pilih yang besar. Pilih yang baik, saudara. Maka itu akan menentukan perjalanan hidup kita. Nomor satu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Dan ketika kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan terlebih dahulu, hadirat Tuhan menyertai. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah, kita tidak mudah terpancing emosi kita. Tidak terpancing kekhawatiran dan ketakutan, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memegang kendali dalam segala sesuatunya. Kan nomor satu, berpusat pada Tuhan. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ivan dan Rachel, Anda saling mengasihi? Berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. Ya. Riwe ya. Ketemunya di mana? Di SMP. Oh, di SMP.
Tapi mulai menjalin pendekatan, sudah selesai kuliah. Bagaimana bisa dipertemukan kembali? Pertemuan kembali yang kedua, kalian mulai pacaran di mana? Oh, di Semarang. Ketika apa? Kerja di Semarang, ada kerjaan di Semarang. Tuhan pertemukan kembali. Lalu ingat kembali mas teman SMP. Iya. Nah, Ivan, kamu kan punya teman gadis banyak. Kau lihat wajahmu, banyak gadis yang tertarik dengan kamu. Dari sekian gadis yang kau kenal, kenapa kau pilih Rachel? Ya baik hati orangnya. Orangnya baik hati. Rachel, jadilah istri yang baik. Rachel sendiri, kalau lihat wajahmu, yang menghampiri, yang mendekati engkau bukan hanya Ivan. Benar enggak? Ada berapa sih pemuda yang menghampiri kamu? Enggak tahu Pak, enggak tahu, enggak pernah hitung. Enggak dihitung, saking banyaknya, dikejar-kejar. Kenapa engkau pilih Ivan? Ini pilihan yang penting loh. Kamu ingat pernikahan ini sebuah pilihan. Untuk hidup bersama-sama sepanjang Tuhan memberikan waktu. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Dengan orang yang kau pilih. Untuk hidup bersama-sama. Jalani hidup ini. Kenapa kau pilih Ivan? Sabar. Oh, sabar. Ya. Jadilah suami yang sabar ya. Jadi kalau kamu nanti pulang kerja, Rachel duduk santai lihat TV, baru main HP, kamu pulang. Kalau manggil Rachel apa? Beb. Beb, aku lapar. Kamu masak apa? Enggak masak. Tuh, di sana ada mie instan, masak Dewi. Gimana kamu? Ya masak sendiri. Ya, sabar ya. Enggak arah. Nah tadi yang diminta istri, sabar. Sudah, mari saya ajak saudara sekalian. Di 1 Korintus 13. Bisa dibuka kertas ya, di batas saya batasi kertas. 1 Korintus 13. Pilihlah kasih ini. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Pilih jadi orang yang sabar daripada orang yang emosinan. Supaya kita bisa sabar, kita butuh kasih dari Tuhan, kasih agape, kasih Allah. Hanya dari kasih Allah ini kalau Allah tinggal di dalam kita bisa benar-benar memiliki kesabaran yang sesungguhnya. Sabar ini saudara sekalian, kasih dikatakan pertama sabar, karena sabar ini akan menolong kita. Orang yang sabar, orang yang tenang teduh itu saudara, sel-sel tubuhnya juga gitu. Orang yang emosinan, panas selnya, itu gampang sekali selnya jadi rusak. Tapi orang sabar beda. Jadi kalau orang yang sabar, sel-selnya juga dengan baik saudara, itu juga nanti terpancar dalam wajah dan kulit kita. Jadi tetap cemerlang ya, awet muda. Perhatikan saja, orang yang emosinan itu ya cepat tua saudara ya. Tapi orang yang sabar, saudara sekalian tenang, damai, itu awet muda. Orang yang sukacita, gembira, bahagia, itu tetap pancar wajahnya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Lalu kasih itu sabar. Sabarlah satu dengan yang lainnya. Dan ini yang akan mengikat kehidupan rumah tangga menjadi kuat. Sabar satu dengan yang lain, sabar nerima satu dengan yang lainnya. Lalu kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati, kalau memang mengasihi pasti murah hati. Murah memberikan yang terbaik, berjuang untuk kebahagiaan pasangannya. Tapi kalau pasangannya melakukan kesalahan, murah hati mengampuni. Dan firman Tuhan juga berkata, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi pilih saudara sekalian, jangan menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Dan ada juga saudara sekalian,
Ilustrasi katakan, sampah masuk, sampah keluar. Apa yang kau masukkan dalam dirimu? Kalau sampah-sampah saudara sekalian, maka yang meluap adalah sampah-sampah. Tapi simpanlah hal-hal yang baik. Termasuk dalam kehidupan suami istri. Menjalani hidup itu bersama-sama. Lihatlah dari sisi yang baik dari pasanganmu. Apa yang sudah diperjuangkan pasanganmu sehingga engkau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih engkau memberikan istri yang baik. Demikian juga istri ketika melihat suaminya dari sisi yang baik. Maka dia bersyukur kepada Tuhan. Dan justru disitulah mendatangkan anugerah. Pilihlah bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan kecewa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Lalu kasih juga dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan pernikahan kalau kita ingin bahagia, jangan jadi orang yang egois. Tetapi kita ingin membuat orang yang kita cinta itu bahagia. Maka engkau akan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Itu bukan hanya sebuah impian, tetapi harus sebuah perbuatan, sebuah hal yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Nanti kalau Rachel sudah jadi istri, apa sih yang kau lakukan untuk suamimu, Ivan? Melayani, ya, mengasihi, taat pada suami. Kalau engkau melakukan hal itu, kira-kira Ivan bahagia enggak? Bahagia. Kau harus demikian. Ketika engkau menerapkan, aku jadi istri, aku ingin membuat suamiku bahagia. Maka dalam perjuanganmu sebagai istri, kau akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu dan anak-anakmu. Dan ketika engkau melihat mereka bahagia, kau ikut bahagia. Ivan, kamu bahagia punya istri Rachel? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk dia? Mengasihi. Bukti kasihmu apa? Bukti kasihnya ya harus sabar itu tadi, Pak. Ya. Tanggung jawab seorang suami yang utama apa? Menafkahi istri. Menafkahi ya, keluarga. Harus berjuang, harus bekerja. Seorang suami, seorang laki-laki ketika dia menikah, dia sudah mempunyai tanggung jawab. Aku harus memikul, aku harus bertanggung jawab dalam seluruh kebutuhan seisi rumah. Di seorang suami harus bekerja. Nah sekarang setelah kamu bekerja, sukses, dapat hasil, berapa sih yang kamu berikan untuk istri? Semua apa sebagian? Semua. Semua. Mamanya sampai tertawa. Iya. Salah satu pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah keuangan. Maka supaya keuangan tidak menjadi pemicu masalah, pilihlah uang itu ditaruh di dalam kehidupan rumah tangga. Dikelola bersama-sama, pilih dikelola bersama-sama. Keterbukaan dalam keuangan, dalam segala sesuatunya, menghindarkan kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan pada iblis. Karena ketika kalian terbuka, kelola keuangan bersama-sama, dinikmati bersama-sama, diperjuangkan bersama-sama, dan disitulah. Dan firman Tuhan berkata demikian, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana kau meletakkan hartamu? Pertama tentunya saudara, kita sadar segala sesuatu datang daripada Tuhan. Yang satu adalah kita kembalikan pada Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan. Lalu kedua, letakkan hartamu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Pasti hatimu di rumah tangga. Pasti perjuanganmu di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau hartamu kau fokuskan ke perusahaan, ya hati ini perusahaan, sehingga kadang-kadang rumah tangga kurang diperhatikan. Hatimu di mana? Di mana hartamu? Di situ hatimu. Pilihlah harta yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk jadi berkat dalam kehidupan rumah tangga dan seluruh keluargamu. Iya, dua hal ini kalau kau lakukan hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan sesama. Lalu nanti kau baca di pita yang biru, prinsip yang Tuhan berikan. Istri tunduk kepada suami. Prinsip pertama adalah istri tunduk kepada suami. Jadi Rachel, kalau engkau ingin jadi istri yang bahagia, kau harus tunduk kepada suami. Istri yang tunduk adalah istri yang mengasihi suami, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya.
Kalau dia istri yang demikian, dia bisa mesra, bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri, dia tidak menghargai suaminya. Mungkin dia lebih sukses dari suaminya, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, lebih sukses dari suaminya. Ingat, begitu dia tidak menghargai suaminya, dia mandang rendah suaminya, saat itu juga dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi kalau ingin bahagia, tetap terus bangga dengan suaminya. Dan perintah Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Tuhan menetapkan suami sebagai kepala, tetapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami perintahlah istri dan anakmu, aturlah istri dan anakmu. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah, kasihlah istri dan anakmu. Jadi suami yang harus menjadi pengayom, bukan otoriter, tapi memberikan rasa aman nyaman. Maka seisi rumah menjadi bahagia. Lalu ketika engkau sebagai anak, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan mempercayakan anak-anak, didik anak-anakmu menjadi anak-anak ilahi, sehingga mereka akan memuliakan nama Tuhan. Jikalau engkau menegakkan 4 prinsip ini di dalam kasih, berbahagialah rumah tanggamu. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Sebelum engkau dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji, dan mendasari ikrar janji saya ajak Anda berdua berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Ivan Santoso dengan Rachel Carolina, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan demikian juga mempelai berdua akan menyatakan kasih melalui penukaran cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Ivan Santoso. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Ivan Santosa, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Rachel Carolina yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Rachel Carolina. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Rachel Carolina menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ivan Santosa yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya.
Saya beri kesempatan kepada Ivan, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Rachel, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Ivan sebagai suami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan kasih Tuhan yang menyatukan engkau di dalam kasih dan berkat-Nya. Serahkan hidupmu, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Ivan Santosa dengan Rachel Carolina, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan saat ini mereka sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Ivan Santosa dengan Rachel Carolina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ivan Santosa, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Rachel Carolina, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dan melalui hidupnya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu,
dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Warna masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan berdiri, demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai berdua kembali kepada posisi semula. Ivan dan Rachel, kau sudah menjadi suami istri yang sah. Silakan, Ivan, kau berhak membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, hendaklah kalian saling terbuka dan tidak menjadi malu, terbuka dalam segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kalau smartphone-mu di password, hendaklah pasanganmu juga tahu passwordnya. Demikian juga kalau memiliki rekening masing-masing, tapi saling terbuka di dalam keuangan. Sekali lagi, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Anda berdua sudah jadi suami istri, tapi saja Anda untuk menyatakan kepada kita semua yang hadirnya, bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya, Ivan, gini ya. Istri saya Rachel, istri saya. Kalau tidak Rachel, bukan istri saya. Ya, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. Istri saya Rachel, istri saya. Kalau tidak Rachel, bukan istri saya. Sekarang ganti Rachel. Suami saya Ivan suami saya. Kalau tidak Ivan, bukan suami saya. Iya. Sekarang Rachel, pegang pundak suamimu, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama engkau. Nanti engkau satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ivan, pegang pinggang, inilah wanita yang akan menemani hidup engkau. Selama Tuhan memberikan hidup bersama, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang, menjadi tua bersama-sama. Sekarang Anda tampan dan cantik, tambah tahun, ketika tambah lanjut, tambah tua, tambah elek. Tapi tetaplah saling mengasihi. Ya, silakan Ivan, berikanlah ciuman yang manis kepada Rachel. Ya, kening pipi kiri kanannya. Ya, sekarang ganti Rachel yang cium suami. Bagaimana? Menyenangkan? Mau lagi? Nanti aja ya. Jadi gereja akan memberikan akte Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pilihlah bangun rumah tanggamu di dalam takut akan Tuhan. Pilih bersyukur dan pilih untuk saling menolong, saling membangun, saling mengasihi. Bisa ditaruh dulu? Ya. Silakan. Ivan dan Rachel datang ke Mamah, ini Mamah ya. Ya, ucapkan terima kasih sama Mamah. Ya.
Pahit dulu bersama-sama. Enggak, kamu di sebelah. Ya, ucapkan terima kasih sama Mama. Terima kasih Ma, sudah membesarkan Ivan dari kecil sampai sekarang. Walaupun single parent tanpa papa, tapi Mama tetap kasih yang terbaik buat Ivan. Iya, Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ivan, Rachel, kalian sudah suami istri. Kalian harus bisa menghadapi setiap permasalahan. Tetap ikut Tuhan Yesus terus. Setiap ada masalah yang kalian hadapi, selalu ada damai sejahtera di keluarga kalian. Terima kasih. Ya, silakan mempelai berdua sungkem sama Mama ya, mau kasih pahit dulu. Ya, silakan sungkem bersama-sama. Sungkem ya. Ya, sungkem. Silakan Mama. Anak mantu jadikan satu. Silakan Ivan cium Mama, Mama dicium ya. Ini papa mamahnya Rachel. Ya, papa mamahnya Rachel bisa berdiri sebentar. Ya. Coba saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa menikahnya? 89 berarti 33 tahun. 33 tahun dikarunia anak berapa? 2. Ini anak yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama sudah menikah? Sudah semua. Anaknya laki perempuan atau perempuan semua? Terus dipek suaminya mau. Kembali berdua ini nanti. Kembali berdua. Iya. Balik modal ya. Ya dulu 33 tahun yang lalu seperti mereka berdua. Lalu setelah sekian lama punya anak, mobilnya di belakangnya ada anaknya. Kemudian berikutnya berapa tahun ada anak lagi. Setelah sekian puluh tahun anak turun satu, punya mobil sendiri. Lalu terakhir Rachel punya mobil sendiri, tinggalkan papa mama untuk hidup bersama suami. Ya itulah perjuangan orang tua. Kan tiba saatnya melepaskan putra-putrinya bangun rumah tangga sendiri. Tapi kebahagiaan orang tua adalah ketika membawa anaknya ke pelaminan. Sebuah kebanggaan, tapi juga sebuah melepaskan otoritas untuk membangun rumah tangga sendiri. Ya sudah 33 tahun, masih sisa berapa tahun tidak tahu, bangun yang lebih indah. Ya, kau ucapkan terima kasih sama istri. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dan kasih yang telah diberikan istri saya kepada saya dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Silakan istri ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan yang diberikan kepada saya selama ini. Tuhan yang membalas kebaikan. Terima kasih. Saya ajak Riwi kembali ya. Dulu dikenalkan, dijodohkan apa kenal sendiri? Kenal sendiri. Kenalnya di mana? Di youth camp. Youth camp, ya. Di youth maka ketemu jodoh anak Tuhan, ya. Iya. Saya mau tanya Rachel, papa mama ini rukun apa banyak ribut? Gak usah dijawab. Paling tahu. Jadi nanti besok anakmu juga demikian. Paling tahu bagaimana papa mama hidupnya. Ya. Silakan duduk. Ya, sekarang Rachel di hadapan mama, Ivan di hadapan papa. Silakan Rachel ucapkan terima kasih sama mama. Mama papa ya, ucapkan terima kasih sama mama papa. Ivan sebelah sini. Ya. Istri dipeluk ya, Buat papa mama,
you for everything. Thank you for your unconditional love. Sampai kapan Rachel nggak akan pernah sebalas kasih, pengorbanan, dan kebaikan Papa Mama selama ini. I love you both endlessly. Iya. Papa atau Mama mau ngasih nasihat, silakan. Kami sebagai orang tua hanya dapat memberi bekal kepada keluarga kalian dengan doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluargamu, memberikan kasih karunia, damai sejahtera, berkat Tuhan yang dari surga, kebahagiaan, sukacita, kesuksesan, harta kekayaan, dan juga harta surga. Dan diberikan anak cucu yang sehat, yang lucu, yang berbakti kepada orang tua. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan orang tua memberikan doa restu sama anak-anak. Memberikan ciuman pada orang tua. Ya, Rachel pada Papa dan Ivan pada Mama. Terima kasih sama Papa yang sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Silakan mempelai memberikan. Silakan mempelai untuk duduk kembali. Kepada mempelai berdua, Ivan Santosa dengan Rachel Carolina, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ivan Santosa dengan Rachel Carolina. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Batara rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa terus memimpin. Tuhan memberkati hari demi hari yang mereka lalui. Biarlah segala berkat yang datang daripada-Mu berlimpah. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan,
Dan Tuhan berkati kesehatan, Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan keuangan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua ada dalam kasih anugerah-Mu. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.